Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI yang akan menjelaskan tentang sistem penilaian dan program tindak lanjut perencanaan pembelajaran PAI. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmatnya, kita masih diberikan kesehatan, tidak kurang satupun. Tidak lupa juga kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'itnya. Semoga itu semua bisa tercurah kepada kita yang mengaku selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kepada dosen pengampu Bapak Dede Junaidi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang sistem penilaian tersebut. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dan ada rekan saya Siti Hamidah sebagai pemateri kedua. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu perencanaan sistem PAI itu seperti apa. Perencanaan sistem PAI adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran dengan menerapkan prinsip pembelajaran, serta melalui langkah dalam pembelajaran dalam rangka mengatasi tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem PAI. Perencanaan sendiri itu sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam PAI, perencanaan itu harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para guru. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam itu akan sangat berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan PAI. Di sini ada pengertian sistem penilaian. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi penilaian juga itu merupakan proses pengumpulan informasi tentang perkembangan anak didik melalui berbagai teknik yang mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa kompetensi tersebut telah benar-benar dicapai dan dikuasai. Jadi, dalam konteks manajemen pembelajaran ini, ada yang dinamakan dengan kontrol pengawasan. Apa sih yang dimaksud dengan pengawasan? Nah, pengawasan itu suatu pekerjaan yang dilakukan seorang guru untuk menentukan apakah fungsi organisasi serta pimpinannya itu telah dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan, ataukah tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Di sini ada menurut Dimyati dan Mujiono bahwasanya evaluasi itu mencakup evaluasi belajar dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Reigelut bahwa evaluasi itu pengajaran. Bahwasanya evaluasi pengajaran itu adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman, peningkatan, dan pelaksanaan metode sebagai penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari semua aktivitas. Ada di sini menurut Kemar Hamalik bahwasanya evaluasi itu suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu, di sini ada beberapa 3 implikasi menurut
Kemar Hamalik. Yang pertama ada evaluasi itu adalah proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, akan tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Yang kedua, proses evaluasi itu senantiasa diarahkan kepada tujuan tertentu. Yang ketiga, evaluasi itu menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guru sebagai pembuat keputusan. Nah, di sini ada menurut Davis mengemukakan beberapa manfaat dari evaluasi belajar. Yang pertama itu untuk mengukur kompetensi, yang kedua itu untuk menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan, yang ketiga untuk merumuskan ranking siswa dalam hal kesuksesan mereka, yang keempat memberikan informasi kepada guru tentang cocok atau tidaknya strategi mengajar yang ia gunakan kepada siswanya. Di sini ada pengertian program tindak lanjut. Program dan tindak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan atau konseling. Kegiatan dalam tindak lanjut ini evaluasi hasil pembelajaran berdasarkan dengan hasil-hasil evaluasi yang dilakukan. Nah, guru di sini itu dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa perbaikan atau remedial bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam penyempurnaan program pembelajaran. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada peningkatan hasil belajar. Yang selanjutnya di sini ada merancang program pembelajaran. Nah, dalam merancang program pembelajaran ada beberapa langkah juga nih yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedial. Antara lain analisis kebutuhan, merancang motivasi belajar siswa, melakukan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan perangkat, melaksanakan pembelajaran, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sistem penilaian dan program tindak lanjut perencanaan pembelajaran PAI. Penilaian kelas yang baik mensyaratkan adanya keterkaitan langsung dengan aktivitas proses belajar mengajar. Demikian pula, proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila didukung oleh penilaian kelas yang efektif oleh guru. Agar tujuan penilaian tercapai, guru harus menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian yang beragam sesuai tujuan pembelajaran dan karakteristik pengalaman belajar yang dilaluinya. Di antara metode yang dimaksud adalah penilaian tertulis, soal pilihan maupun pilihan ganda, dan tes praktek, penilaian produk, penilaian proyek, peta perkembangan, evaluasi diri siswa, penilaian efektif, dan portofolio. Prinsip penilaian kelas agar penilaian kelas memenuhi tujuan dan fungsi. Yang satu, mengacu kemampuan. Yang kedua, berkelanjutan. Yang ketiga, didaktis alat yang akan digunakan untuk penilaian kelas berupa tes maupun non-tes. Yang keempat, menggali informasi penilaian kelas yang baik. Dan yang terakhir, melihat yang benar dan yang salah. Strategi penilaian berbasis kelas meskipun tidak selalu sama, namun pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi atau penilaian pendidikan merinci kegiatan penilaian belajar ke dalam 6 langkah, yaitu 1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya penilaian, yang kedua menetapkan aspek-aspek yang akan ditilai, yang ketiga memiliki dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan penilaian, yang keempat menyusun alat-alat pengukur dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data penilaian. Yang keenam, menentukan frekuensi dan kegiatan penilaian hasil belajar itu sendiri, kapan dan seberapa kali penilaian hasil belajar itu akan dilaksanakan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penilaian perencanaan pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran, tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar. Yang kedua, pemilihan materi ajar sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pengorganisasian materi ajar, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu.
Yang keempat, pemilihan sumber atau media pembelajaran sesuai dengan tujuan materi dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, kejelasan skenario pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, awal, inti, dan penutup. Yang keenam, kerincian skenario pembelajaran. Setiap langkah tercermin strategi, metode, dan alokasi waktu pada setiap tahap. Yang ketujuh, kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelengkapan instrumen, soal, kunci, pedoman, peskoran. Jadi kesimpulannya, penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas, selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Penilaian juga merupakan proses pengumpulan informasi tentang perkembangan anak didik melalui berbagai teknik yang mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa kompetensi tersebut telah benar-benar dicapai dan dikuasai. Program dan tindak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan. Guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa perbaikan atau remedial bagi siswa-siswa tertentu maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.